diteruskan di situ untuk Ramadan Sananta. Bukan satu hantaran lintang Ramadan Sananta. Walaupun En dat is heel makkelijk te doen en dat kan je ook van een aantal dagen maken. Dus vaak ging ik voor. Pengganti oleh Romney pamer ketajaman di Liga Malaysia. Miss Hilgers selangkah gabung tim Inggris. Dua pemain top dunia sambut JSS di Serie A. Piala kemerdekaan di depan mata, latihan timnas Indonesia U17 makin digeber. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pengganti oleh Romney pamer ketajaman di Liga Malaysia. Di tengah pencarian striker tajam untuk pengganti oleh Romney di timnas Indonesia, sosok Ramadan Sananta mengirimkan pesan kuat dari negeri seberang. Striker berusia 22 tahun ini menunjukkan kelasnya pada pekan pembuka Malaysia Super League 2025-2026 bersama klub barunya, DPMM FC. Tampil sebagai starter dalam laga tandang melawan PDRM FC di Majelis Perbandaran Selayang Stadium Selangor pada Sabtu lalu. Sananta tidak memerlukan waktu lama untuk membuktikan kualitasnya. Mantan penyerang Persis Solo ini dipercaya penuh oleh pelatih Jamie McAllister untuk memimpin lini serang DPMM FC. Tim asal Brunei yang kembali berkompetisi di Liga Malaysia sejak 2008. Kepercayaan itu dibayar tuntas. Saat pertandingan baru berjalan 2 menit, Sananta sudah menggetarkan jala gawang lawan. Gol cepat ini menjadi gol debut kompetitifnya yang sensasional, sekaligus membawa DPMM FC unggul 1-0. Hanya 4 menit setelah golnya, Sananta melepaskan umpan terobosan matang yang memanjakan rekan setimnya Miguel Oliveira. Gelandang asal Portugal itu pun tak menyanyiakan peluang untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat sepakan jarak dekat. Keunggulan 2 gol yang diciptakan berkat kontribusi besar Sananta ini berhasil dipertahankan hingga turun minum. Skor ini bertahan hingga babak pertama berakhir. Di babak kedua, tuan rumah PDRM mulai bangkit dan mampu membalas 1 gol pada menit 68. Pemain asal Korea Selatan Park Tae-soo menciptakan gol pada menit ke-68. Bek yang pernah setim dengan Sadi Ramdhani di Sapa FC ini juga kembali menciptakan gol 3 menit berselang. Skor 2-2 bertahan hingga pertandingan berakhir. DPMM FC kehilangan 3 poin setelah unggul 2 gol di babak pertama. Namun tim berjuluk The Vespers atau si lebah ini mendapat poin berharga untuk pulang ke Bandar Seri Begawan Brunei. Dengan koleksi 1 poin, DPMM FC saat ini berada di peringkat 4 klasemen sementara Malaysia Super League 2025-2026. Nah, melihat performa ganas Ramadan Sananta ini, bukan tak mungkin dirinya akan dilirik Patrick Kluivert. Apalagi timnas Indonesia kini sedang mencari striker tajam karena terancam kehilangan oleh Romney yang cedera. Miss Hilgers selangkah gabung tim Inggris. Setelah masa depan bek timnas Indonesia Miss Hilgers di FC20 menjadi teka-teki di bursa transfer, kini dikabarkan Miss selangkah untuk bergabung dengan klub Ratu Elizabeth itu. Terbaru terdapat kabar yang menyebutkan bahwa sang pemain kemungkinan besar akan meninggalkan FC20. Hal ini diperkuat dengan kedatangan 2 bek tengah baru, Robin Probert dan Steve Lemkir yang diproyeksikan menjadi pilihan utama. Posisi Hilgers di klub asal NCD ini pun lalu dipertanyakan. Kabar terbaru menyebutkan bahwa sang pemain kemungkinan besar akan meninggalkan FC20 dengan agennya meyakinkan klub bahwa transfer akan segera terrealisasi. Menurut jurnalis Leonten Verde dalam acara The Balen Verstan dari Tubantia, sinyal positif kepada FC20 bahwa transfer sang pemain akan segera rampung. Zakuan nomornya sudah bilang ke FC20 bahwa semuanya akan beres, jadi tinggal menunggu, ujar Ten Verde. Namun sang agen juga mengaku belum mengetahui adanya klub yang secara konkret menunjukkan minat dengan Miss Hilgers. Pernyataan ini memicu spekulasi besar di kalangan penggemar tentang kemana Miss Hilgers akan berlabuh. Sebelumnya, seorang jurnalis Belanda, Thijs Halema, membocorkan rencana Miss Hilgers dalam waktu dekat. Dia mengkonfirmasi bahwa Miss Hilgers tak akan pindah ke sesama klub Belanda. Keinginan terbesarnya adalah bermain di luar negeri, kata Thijs Halema dilansir dari laman 20 Fans. Menurut sang jurnalis tersebut, sejumlah klub telah mendekatinya, tetapi Miss Hilgers tak tertarik. Pertanyaan ini seakan mempertegas akan kepindahan Miss Hilgers ke klub luar Belanda, dan tim Inggris menjadi salah satu tujuan klub barunya. Namun entah klub baru asal Inggris apa yang akan jadi tujuan sang bek itu. Hilgers sendiri dikenal sebagai bek tengah yang tangguh dan memiliki potensi besar. Sejak bergabung dengan tim utama FC20 yang telah menunjukkan performa konsisten, membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diperhitungkan di Belanda. Ketertarikan klub-klub luar negeri bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat usianya yang masih muda dan kemampuannya yang terus berkembang. Rumor tentang kemungkinan transfer ke liga top Eropa seperti Inggris atau Jerman pun mulai mencuat, meski belum ada konfirmasi resmi. Dua pemain top dunia sambut JSS di Serie A.
Jesus yang baru saja bergabung dengan Sassuolo langsung diuji dengan duel sengit melawan Napoli pada pekan pertama Serie A musim ini. Dalam pertandingan itulah Banjai langsung disambut dua pemain top dunia. Napoli adalah juara Serie A musim lalu, masuki musim ini skuad Napoli terlihat makin mentereng. Mereka mendatangkan Kevin De Bruyne, legenda Manchester City yang punya peran penting di balik banjir gelar The Citizen dalam satu dekade terakhir. De Bruyne dan Lukaku adalah rekan di timnas Belgia sehingga mereka sudah punya koneksi di lapangan yang baik satu sama lain. Bukan hanya kedua pemain tersebut yang berbahaya, melainkan juga banyak pemain lainnya di skuad Napoli yang berstatus bintang. Ada Scott McTominay yang terpilih jadi pemain terbaik Liga Italia musim lalu. Lalu ada Billy Gilmour, Alex Meret, hingga Giovanni Di Lorenzo. Namun Jesus sendiri punya modal yang cukup percaya diri. Saat memperkuat Venezia, ia 2 kali jadi pemain inti melawan Napoli. Dalam 2 laga tersebut, Jesus berhasil meredam Lukaku sehingga mantan striker Manchester United itu tak mampu mencetak gol. Venezia kalah 0-1 di pertemuan pertama dan menahan imbang Napoli 0-0 di pertemuan kedua. Piala kemerdekaan di depan mata, latihan timnas Indonesia U17 makin digeber. Tinggal menghitung hari, Piala Kemerdekaan 2025 akan dimulai. Skuad Garuda U17 mulai berlatih di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu lalu. Timnas Indonesia U17 bersiap menjelang pertandingan perdana melawan Tajikistan pada Piala Kemerdekaan 2025 yang dimulai pada 12 Agustus. Latihan sendiri dipimpin langsung oleh pelatih tim Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17 Nova Arianto. Sang pelatih mengatakan sesi latihan juga bertujuan untuk merancang strategi menghadapi laga perdana melawan Tajikistan. Yang pasti kami fokus ke pemulihan, sekalian kami membuat game plan yang akan kita buat nanti saat pertandingan pertama melawan Tajikistan. Saya lihat kondisi pemain sangat baik, semuanya dalam kondisi yang siap. Ujar Nova dikutip dari Antara.